tergoda. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan keluarga Evelyn yang sederhana. Ia mempunyai adik bernama Elvin dan Kuya yang sudah mempunyai anak. Evelyn pun sering membantu adik-adiknya dalam masalah ekonomi. Diperlihatkan Jack Estrella dalam keadaan rusuh memesan kopi. Melihat kopi atas nama Evelyn, tak ada yang mengambil dengan cepat. Jess pun mengambil kopi tersebut. Namun saat akan pergi, Jess dipergoki oleh Evelyn dan meminta untuk segera mengembalikan kopi miliknya. Tetapi Jess malah meminumnya dan tak mempedulikan Evelyn. Sehingga dengan terpaksa Evelyn harus menunggu kopi atas nama Jess. Jess pun akhirnya sampai di sebuah kantor karena ia sedang melamar sebagai asisten manajer. Evelyn yang menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut terkejut saat melihat data diri Jack dalam lamaran pekerjaan. Jack kemudian disuruh menemui Evelyn. Di sana, Jack pun tercengang karena ternyata dia adalah orang yang dicuri kopinya tadi pagi. Evelyn lalu meluapkan emosi terhadap Jess karena telah mengambil kopi dan menggantikan dengan rasa yang berbeda. Tetapi Evelyn saat itu sedang bekerja, sehingga ia harus profesional. Jess selalu memperkenalkan diri bahwa ia dibesarkan oleh ibu dan kakeknya. Ia pun sebelumnya pernah menjadi bos dan mempunyai bisnis, dan tetapi bangkrut. Sehingga Jess memutuskan untuk melamar kerja agar mendapat pengalaman. Evelyn pun membandingkan Jess dengan satu orang kandidat calon di mana ia pernah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di salah satu universitas terkenal. Hal tersebut tentu saja berbeda jauh, karena kalau dilihat dari segi pendidikan, Jess lebih rendah. Namun Jess berdalih bahwa ia akan terus menambah ilmu dan akan membuktikan jika diterima bekerja. Tetapi karena pikir perusahaan tersebut tak membutuhkan orang seperti itu, maka Jess pun memutuskan untuk pergi. Padahal Evelyn belum memberikan kabar kalau ia diterima atau tidak. Jess yang selesai wawancara kemudian menemui Cus, seorang teman yang bekerja di perusahaan tersebut. Tak berselang lama, Jess pun mendapat kabar dari Santu bahwa dirinya diterima kerja menjadi asisten Evelyn. Di sini terlihat bahwa Santu menyukai Jess dan mencoba menggoda. Di sebuah kafe, Timothy berniat akan melamar Evelyn karena mereka sudah cukup lama berpacaran. Timothy lantas menanyakan terhadap Evelyn tentang rencana pernikahan mereka. Namun Evelyn beralasan bahwa ia belum bisa menikah karena harus membiayai adiknya kuliah. Dengan berat hati, Timothy membatalkan acara pernikahan mereka. Keesokan hari, Santu mengajak Jess untuk berkeliling kantor dan memperkenalkan satu persatu. Saat rapat, terjadi perdebatan antara Evelyn dan Henry. Evelyn tak terima karena kini bosnya menginstruksikan untuk menggabungkan dua departemen untuk mengefisienkan finansial perusahaan. Tapi karena terpaksa, ia pun menyanggupi. Hari pertama kerja, ia langsung membuat gebrakan baru dan siap mengatur rencana selanjutnya. Saat Jess gibah dengan teman kantor tentang Evelyn, Evelyn dari belakang mendengar percakapan tersebut. Tetapi Jess tak sadar. Ketika masuk kembali ke ruangan kantor, ia dimarahi karena telat 6 menit, sekaligus memperingatkan Jess. Pada saat Evelyn dan Timothy makan bersama, terjadilah perdebatan. Karena Timothy menganggap bahwa Evelyn hanya sibuk dengan masalah pekerjaan keluarganya, tanpa mementingkan hubungan dengan Timothy. Timothy pun mengungkapkan kekecewaannya selama mereka menjalin hubungan yang sudah berlangsung 5 tahun. Evelyn yang kecewa lantas menampar Timothy. Evelyn yang mempunyai beban masalah keluarga dan pasangan kemudian galau. Sementara para anak buahnya terheran karena kini Evelyn tidak masuk kerja. Ia biasanya yang paling rajin masuk kerja. Jess kemudian berinisiatif untuk datang ke rumah Evelyn. Tapi sesampainya di sana, ia malah melihat kekacauan keluarga Evelyn. Di sana Evelyn pun marah karena tak ada keluarga yang peduli terhadapnya,
ketika ia sedang berada di posisi galau. Jess yang terkaget langsung keluar rumah, tetapi Evelyn mengetahuinya. Jess pun malah terkena omelan Evelyn. Keesokannya Evelyn kembali bekerja seperti biasa, dan ia akan lebih banyak menghabiskan waktu di kantor karena kini statusnya lajang. Jess yang diperintah untuk lembur oleh Evelyn diberitahu oleh teman di divisi lain bahwa Evelyn sebenarnya orang yang baik, walau seperti orang yang jahat kelihatannya. Pada saat Evelyn akan pulang, ia tak bisa menghidupkan mobilnya. Jess kemudian menawarkan Evelyn untuk ikut karaoke bersama. Mereka berdua kemudian berbincang bersama tentang masa lalu sambil mabuk-mabukan. Setelah selesai, Jess mengantarkannya pulang. Saat di kantor, Jess mengajak Evelyn untuk pergi bersama lagi. Evelyn menyanggupi asal Jess mengikuti kemauannya terlebih dahulu. Evelyn lalu mengajak Jess untuk latihan berdansa. Mereka kemudian makan malam bersama. Di sana, Jess bercerita masa lalunya bahwa ia meminjam uang untuk mengembangkan bisnis perusahaannya dengan melibatkan nama keluarga. Tetapi bisnis yang ia geluti mengalami kebangkrutan. Kakeknya yang tidak tahu kalau keluarganya dilibatkan tentu saja marah. Tetapi karena kakeknya banyak duit, ia pun akhirnya membantu Jess dengan syarat ia harus bekerja sebagai orang lain, apapun pekerjaannya, mau office boy, petugas kebersihan, sekretaris, atau apapun itu asal bertahan selama 1 tahun. Jess dan Evelyn kini nampaknya mulai saling cinta. Saat mereka bermesraan berdua, petugas kebersihan kemudian datang. Hari selanjutnya, Jess mengajak mewujudkan impian Evelyn, yaitu skydiving. Mereka pun melakukannya bersama-sama dengan senang hati. Saat hari kerja, Evelyn memberikan file rencana marketing bisnis selanjutnya ke Jess karena telah dipercayai. Namun sayang, saat rapat Jess ceroboh menyimpan dokumen tersebut yang kemudian diambil oleh Henry. Nonoi, anak buah Evelyn, tak sengaja mendengar percakapan Henry yang telah mencuri dokumen Evelyn, karena bisa saja departemen Evelyn dibubarkan karena hal tersebut dan mereka akan menjadi pengangguran. Beruntung ada anak buah Henry yang masih baik hati, sehingga tidak membocorkan kalau di luar ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Nonoi kemudian menuduh Jess sebagai pengkhianat karena telah membocorkan dokumen. Tetapi Jess mengklarifikasi bahwa Henry telah mencuri dokumen tersebut. Pada saat akan pulang, Evelyn melihat mantan pacarnya bersama orang lain, yang tentu saja membuat kesal. Kekesalan tersebut ia luapkan dengan berkaraoke. Setelah itu mereka bermesraan berdua di kantor yang sudah sepi. Kakeknya kemudian memberitahu ke Jess kalau ia harus bekerja karena ia ingin mengajarkan agar Jess disiplin dan bekerja keras. Kini Evelyn sudah mempunyai rencana baru yang lebih baik dan bagus dibandingkan rencana yang sebelumnya dicuri oleh Henry. Evelyn pun sempat curhat tentang kondisi keluarga ke Jess. Jess yang terpesona kemudian mengajak Evelyn berhubungan, tetapi Evelyn menolak dan menamparnya. Timothy kemudian mendatangi rumah Evelyn dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Timothy lantas menceritakan bahwa wanita yang bersamanya waktu itu adalah teman biasa. Timothy pun meminta untuk balikan lagi. Di sisi lain, anak buah kantornya terheran karena sikap Evelyn yang mulai membaik. Namun Jess membela Evelyn karena sebenarnya ia memang benar-benar baik, tetapi seolah terlihat jahat. Namun teman-temannya seolah tak peduli. Jess kemudian membawa bunga dan bersiap memberikan kejutan ke Evelyn. Tetapi ternyata Evelyn datang bersama Timothy, yang tentu saja membuat Jess cemburu. Jess tidak jadi memberikan kejutan bunga untuk Evelyn. Keesokan hari, pada saat akan rapat, terjadi perdebatan antara Evelyn dan Jess. Semuanya akibat kejadian kemarin saat Evelyn dan Timothy bersama, yang membuat Jess sakit hati. Kakek Jess kemudian memberitahu bahwa umurnya tidak lama lagi. Ia pun memberitahu bahwa Jess merupakan cucu kesayangannya.
Pada saat hari presentasi, Henry mempresentasikan melalui PowerPoint rencana strategi marketingnya. Dengan angkuh dan besar kepala, Henry merasa unggul dibanding dengan Departemen Evelyn. Namun ternyata Departemen Evelyn lebih bagus hasil presentasinya dan berhasil menang. Pero sir, mukhang hindi yata namin naabutan ni Zack yun. Pero baka kayo naabutan niyo. Wow! That was amazing! Saat Henry marah-marah, petugas kebersihan memberitahu Henry kalau Evelyn dan Judge pernah bermesraan di kantor. Henry pun mencoba untuk mengadukan ke bosnya. Tetapi bosnya ternyata sedang mendengarkan Evelyn yang sedang jujur terhadapnya. Evelyn kemudian mengundurkan diri yang membuat Henry senang. Karena Henry terus mengolok-olok, Evelyn pun menampar Henry. Judge yang mengetahui kalau Evelyn mengundurkan diri kemudian langsung mengajarnya. Judge pun langsung mengatakan bahwa ia mencintai Evelyn dan siap berkomitmen. Scene kemudian berpindah. Beberapa bulan kemudian, Judge kini sudah menjadi pimpinan perusahaan, warisan dari kakeknya, dan Evelyn bekerja bersamanya. Film pun berakhir.